Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di pertemuan ke-13 dan 14 mata kuliah sewerage dan drainase berkelanjutan. Jadi digabung ya dua bahan kuliah dalam satu video. Di pertemuan 13 kita akan bahas contoh soal lagi tentang tampang lintang ekonomis. Latihan soal. Ada 3 soal di sini. Saluran segi 4 dengan luas tampang basah 10 meter kuadrat. Hitung dimensi ekonomis dan debit aliran apabila kemiringan dasar saluran adalah 0,001 dan koefisien Cz 50. Ini adalah saluran segi 4. Yang kedua juga saluran segi 4, debitnya diketahui 20 meter kubik per detik, kecepatannya 2 meter kubik per detik, 2 meter per detik maksudnya. Tentukan dimensi saluran ekonomis. Jika koefisien Manningnya 0,022, berapakah kemiringan dasar saluran? Ditanya I-nya. Ya, nomor 3, saluran trapesium, kemiringan sisi tebing 1:2, vertikal dan horizontal. Dan kemiringan dasar salurannya 0,0005. Dia tanya dimensi ekonomi saluran. Debit aliran diketahui 25 meter kubik per detik. Koefisien Manningnya N sama dengan 0,02. Oke, untuk menjawab soal ini, kamu perlu tahu prinsip tampang ekonomis untuk segi 4 dan juga trapesium. Soal nomor 1, segi 4 ini gampang ya. Cari aja dulu A-nya. A-nya adalah B kali Y. B kali Y itu tidak diketahui B-nya berapa, tidak diketahui Y-nya berapa, tapi diketahui A-nya langsung 10 meter kuadrat. Kemiringan dasar saluran diketahui 0,001. Koefisien Cz 50, kemiringan tebing 0 karena dia adalah segi 4. Persyaratan saluran ekonomis, nah yang ini adalah persyaratan saluran ekonomis trapesium. Tapi juga bisa kita pakai untuk segi 4 dengan memasukkan M-nya itu 0. Oke. Ini yang harus diingat untuk menjawab saluran ekonomis. Ini juga sama dengan T ya. T itu adalah lebar muka air ini yang atasnya. Nah, masukkan saja ini 0. Kalau M-nya 0, maka ini hilang. Ini juga 0, akar 1 adalah 1, tinggallah 2Y. B sama dengan 2Y. Atau kamu juga bisa ingat tampang lintang ekonomis untuk segi 4, langsung saja ingat B sama dengan 2Y. Ya, itu sudah di pembahasan yang lalu. Luas tampang aliran adalah B kali Y. B kali Y adalah 10. Nah, dari rumus ini kita bisa jabarkan untuk mendapatkan Y atau B. Y dan B. Kita substitusikan persamaan ini persamaan tampang ekonomisnya, masukkanlah ke sini. Ya, B 2Y. Jadi setiap ada B diganti dengan 2Y. Tinggallah 2Y kali Y sama dengan 10. Maka 2Y kuadrat sama dengan 10, Y kuadrat sama dengan 5, Y sama dengan akar 5. Ini dia, 2,24 meter. Dengan mengetahui Y, kamu bisa dapat B lewat rumus ini. Jadi tinggal 2 kali 2,24 meter. Dapatnya adalah 4,46. Atau juga bisa dari rumus ini. Ya. A kan B kali Y. Y sudah diketahui, A diketahui, tinggal cari B. B-nya adalah A per Y. A-nya 10, Y-nya adalah 2,24. Nah, dapatnya 4,46. Banyak cara ya. Nah, diketahui B-nya sekian, Y-nya sekian. Kamu carilah P. P adalah keliling basah. Keliling basah itu sisi saluran yang kena sama air. Ini sama ini sama ini, yaitu Y, B sama Y. Jadi B tambah 2Y. Sekian. R adalah A per P. A diketahui 10, P-nya sudah dicari, dapatlah R-nya 1,119 meter. Nah, untuk ditanyakan dimensi ekonomis sudah dapat tadi B sama Y, itu jawabannya. Dan ditanya juga debit aliran. Debit aliran itulah Q sama dengan A kali V. V-nya cari dengan rumus Cz, yaitu V adalah C akar RI. C-nya diketahui 50, jadi tinggal masukkan saja semua yang diketahui. A dimasukkan, V dimasukkan, A dimasukkan, C dimasukkan, R dimasukkan, yang ini R, dan I itu diketahui. Masukkan
masukkan, dapatlah 16,726 meter kubik per detik. Ingat kalau ujian itu harus ada satuannya. Kalau nggak ada dianggap salah. Oke. Jawab nomor 2. Saluran segi 4 mengalirkan debit 20 meter kubik per detik. Ini dia. Kecepatan alirannya 2 meter per detik. Ini dia. Koefisien Manningnya 0,02. Ditanya adalah dimensi saluran ekonomis. Nah, selain rumus tampang aliran B kali Y, kita juga bisa tahu luas tampang aliran lewat rumus Q sama dengan A kali V. Kalau dibalik, A sama dengan Q per V. Karena dua-dua diketahui, Q-nya 20, V-nya 2. Maka diketahui 10 meter kuadrat. Kenapa kita cari A lewat ini? Karena kita juga belum tahu berapa B dan Y. Karena B dan Y itulah yang ditanya. Ya, B dan Y itu ditanya. Berapa dimensinya? Jadi kalau ditanya dimensi, jawabannya adalah berapa sisi dan kedalaman atau sisi sebelah sini. Nah, persyaratan saluran ekonomis, ingat ini dia. Karena dia segi 4, M-nya 0, jadilah B sama dengan 2Y. Dan luas tampangnya adalah B kali Y. B kali Y. B kali Y adalah 10. Ini, samakan dengan yang ini. 10. B kali Y 10. Ini mirip dengan contoh soal sebelumnya ya. Tinggal kamu masukkan yang diketahui di sini atau dengan syarat ekonomis B adalah 2Y, maka setiap ada B di sini masukkanlah 2Y. Sehingga 10 sama dengan 2Y kali Y. 10 sama dengan 2Y kuadrat. Nah, Y-nya dapat 2,24, B-nya adalah 2Y 4,47. Kalau soal sebelumnya 4,46 ya. Tidak masalah itu. Nah, keliling basahnya adalah B ditambah Y ditambah Y. Keliling basah itu adalah bagian dari saluran yang kena air. Oke. B tambah 2Y ini dapat 8,95. Kemudian cari R. R adalah A per P. A-nya 10, P-nya sudah didapat. Ini dapat 1,117 sama kayak tadi. Oke. Kecepatan aliran dihitung dengan rumus Manning karena diketahui koefisien Manning. Oke, ini rumusnya 1/n R pangkat 2 per 3 kali I pangkat setengah. Yang ditanya di sini adalah setelah dimensi juga ditanya berapa kemiringan dasar saluran, maka masukkan semuanya yang diketahui. Yang nggak diketahui hanya I. Ya, V-nya diketahui, N-nya diketahui, R-nya diketahui, tinggallah I di sini. Kalau kamu selesaikan persamaan ini, kamu bisa mendapatkan bahwa I adalah 0,00167. Soal nomor 3, saluran trapesium, kemiringan sisi tebing 1/2. 1/2, berarti M-nya adalah 2. Kemiringan saluran 0,0005. Ditanya dimensi ekonomi saluran. Debitnya diketahui 25 meter kubik per detik dan koefisien Manning 0,02. Ini diketahui, ini diketahui, ini diketahui. Pertanyaannya dimensi ekonomis, berarti berapa B, berapa Y, ya, atau berapa B, berapa yang sisi miring. Nah, ini diketahui. Ini adalah yang kita cari, rumus luas tampang trapesium. Sudah saya jelaskan di pertemuan yang lalu, adalah B tambah MY kali Y. Karena M-nya adalah 2, masukkan saja jadi B tambah 2Y kali Y. Keliling basah itu untuk trapesium adalah ini rumusnya, B tambah 2Y akar 1 tambah M kuadrat. Masukkan M-nya, selesaikan persamaan yang bisa diselesaikan, tinggallah ini. Oke, jari-jari hidrolis itu kan R A per P. Masukkan A-nya ini, masih ada hal yang nggak diketahui yaitu B dan Y. Yang bawah juga gitu, P adalah ini. Masukkan. Nah, debit kan diketahui. Oke, rumus debit Q sama A kali V. V adalah karena kita pakai rumus Manning ini. Nah, dari rumus ini masukkan yang kamu ketahui. Q kan diketahui 25. Di sini A itu adalah B tambah 2Y kali Y. Ini kita nggak tahu berapa B berapa Y karena itu yang dicari. 1/n ini 0,02. Ini adalah R. Ini dia ya. Masukkan yang kamu ketahui, tapi ini nggak ada yang diketahui nih. Nah, ini yang diketahui adalah 0,0005 pangkat setengah. Nah, akhirnya sederhanakanlah
persamaan ini. Nah, ini agak panjang caranya karena harus ada trial and error. Nah, itu kita simpan dulu yang ini, persamaan pertama. Kemudian kita masuk ke persyaratan saluran ekonomis. Ini persyaratan saluran ekonomis nggak berubah, tetap sama. Masukkanlah M-nya 2, dapatnya ini. Ini juga masukkan 2, ini. Sehingga B adalah 2Y akar 5 kurang 4Y. Atau ini kamu cari aja desimalnya akar 5 berapa, dikalikan 2, kemudian dikurangi sekian Y, 4Y. Dapatnya 0,4721Y. Oh, ternyata ini nggak perlu diselesaikan dengan trial and error, tapi masukkan aja nilai ini. Ya. Kalau ada B, masukkan ini. 0,4721Y. Nah, substitusi ini ke persamaan yang ini. Masukkan nilai B diketahui tadi. Ini dia. Ini kan B. Ini juga B. Masukkan ini. Ini juga B. Masukkan ini. Akhirnya dapat. Oke. Selesaikan lagi. Dapatnya seperti ini. Nah, dengan seperti ini berarti ini tahu kan cara menyelesaikan ini. Masa nggak ngerti sih, pakai kalkulator juga bisa ini. Dapat Y-nya adalah 2,716 meter. Nah, nilai ini masukkan ke sini untuk mendapatkan B. 0,4721 kali Y, yaitu dikalikan ini, dapatlah 1,282 meter. Jadi, dimensi saluran ekonomis adalah B sekian dan Y sekian. Kemudian, pertanyaan kedua adalah debit, ya. Oh, nggak ada tanya sih debit sebenarnya. Tapi kenapa dikerjakan ya? Tapi ini bonus mungkin ya. Kita hanya ditanya dimensi. Dimensi boleh hanya lebar dan kedalaman, tapi juga boleh sisi-sisi. Ini berapa miringnya, ini berapa miringnya. Ya, kalau ekonomis ini sudah pasti 60 derajat. Oke, kalau debit aliran, kalau kedalaman airnya Y sama dengan 2, maka masukkan aja A-nya ini, P-nya ini, cari R-nya, cari Q dengan rumus Manning. Dapatnya 12,069 meter kubik per detik. Sebenarnya nggak ditanya debit kalau kedalamannya 2 ya, tapi nggak apa-apa, ini bonus. Oke, itu dia untuk materi yang pertama. Kita masuk ke material ke-14 yang sekarang. Nah, ini kita akan bahas tentang bangunan pelengkap drainase. Salah satunya adalah, banyak ya bangunan pelengkap drainase, ada gorong-gorong, ada sifon, kemudian mungkin ada nanti pintu air, dan lain sebagainya. Tapi kita bahasanya gorong-gorong atau culvert di sini. Ini adalah gorong-gorong. Gorong-gorong ini bukan nama daerah yang ada di PD, itu grung-grung, beda ya. Oke, jadi bentuknya coba kamu lihat, beda ya. Yang ini mungkin beton saja, yang ini ada semacam logam. Nah, ini juga mulutnya beda, ini ada perpanjangannya. Gorong-gorong adalah saluran tertutup yang mengalirkan air melewati jalan raya, rel kereta api atau timbunan. Jadi kan ini timbunan. Gorong-gorong itu adalah mengalirkan air untuk melewati bangunan di atasnya. Ya. Gorong-gorong biasanya dibuat dari beton, bisa aluminium bergelombang seperti ini, bisa baja bergelombang, dan kadang plastik bergelombang. Nah, ini memang sudah ada produsennya sendiri ya. Apa bedanya gorong-gorong dengan jembatan? Nah, kalau jembatan intinya adalah dia menyambungkan antara daratan yang terpisah. Nah, ini kan daratan dan daratan, terpisah daratannya. Jadi dibuatlah bridge. Nah, di bawah ini dipasang tiang untuk menyangga jembatan. Tentunya ini bagian dari jembatan, struktur jembatan. Nah, ini nggak dibilang gorong-gorong. Oke, yang dibilang gorong-gorong adalah misalnya
ada sebuah daratan, tapi kamu perlu melewatkan air di antara daratan tersebut. Makanya dibuat gorong-gorong. Intinya bukan menyambung daratan, karena daratan sudah tersambung pada awalnya, tapi airnya yang nggak kesambung. Kalau ini daratannya nggak kesambung, tapi kita perlu menyambung daratannya. Beda bridge sama culvert. Bentuk lazim gorong-gorong ada beberapa jenis. Ini pipe arch, pipa tapi mengalami bentuk yang melengkung di atasnya saja. Ini box, ada yang elliptical, lonjong, ini yang lingkaran. Ini cast in place. Ini berarti dibuatnya itu, betonnya itu dicornya di tempat. Oke. Ini standard end section. Kenapa dibuat ujungnya seperti ini? Ini ada maksudnya. Ini supaya menahan material pengotor yang bisa menghambat aliran, kemudian juga agar alirannya itu mulus masuk ya. Kalau ini sebenarnya ini bulat mungkin ya, tapi dipotong untuk mengikuti kontur si ininya, tanahnya. Nah, kenapa kurang baik kalau misalnya segi 4 aja di ujungnya? Ini lihat dari atasnya, karena ini ada semacam ruang kosong, contraction of flow. Jadi ada alirannya itu mengalami kontraksi, ketarik gitu. Jadi gitu ya. Jadi kurang baik ini untuk aliran, dan ini mungkin bisa merusak bangunan di sini. Jadi dibuatlah mungkin lebih baik kalau yang ini melengkung, sehingga di sini flow contractionnya itu minimum. Oke, jadi lebih baik memang masuknya itu gorong-gorong itu bulat, melengkung, curve ya, curve. Cara lain untuk menghindari kontraksi adalah dengan pelancipan. Ya, jangan mulut aja yang kamu lancipin. Nah, ini misalnya ini adalah gambar potongan dari atas plan ya, denah. Oke. Kalau yang pertama kan seperti ini. Tapi dibuat lagi lebih dalam supaya nanti alirannya. Kemudian ini ada taper. Taper itu maksudnya diturunkan sedikit, naikkan. Nah, ini kalau yang aslinya ini juga taper ya, dibengkokkan sedikit supaya jangan langsung jadi besar langsung jadi ini. Jadi ada set. Set. Oke. Ini sisinya aja yang di taper ya. Ini masuk ke sini. Ini tidak ada taper sisi bawah. Ini potongan ya. Hanya sisi samping saja. Nah, tapi kalau yang ini selain dia buat perubahan gradual sisi-sisinya, tapi juga yang bawahnya juga dibuat taper ya, dibuat melengkung seperti ini. Nggak melengkung sih, tapi agak turun secara gradual. Jadi airnya naik, turun secara gradual. Oke. Gorong-gorong terbuka bawah dan tertanam. Ini terbuka bawah nih, karena hanya setengah. Yang bawahnya kan terbuka. Jadi dasar dari saluran terbuka ini itu alami, tidak mengalami perubahan. Nah, silakan dibaca yang ini. Oke, sekian pertemuan 14. Nanti pertemuan 15 itu digantikan dengan tugas yang harus kamu kumpulkan tentang air tanah, pengisian kembali air tanah, dan lain-lain sebagainya. Silakan dari Google Classroom. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.